Bacaan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6, saya baca demikian bunyinya. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yehuda dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iteria, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkeluk-keluk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah kita pada Minggu Advent ini sesuai dengan kalender GKJ ini, yaitu komunitas yang saling menyelamatkan. Komunitas yang saling menyelamatkan. Komunitas Bapak dan Ibu. Apa komunitas itu? Ya, di dunia ini banyak komunitas. Kalau boleh saya definisikan, salah satu di antaranya bahwa komunitas itu adalah perkumpulan. Boleh juga disebut perkumpulan orang-orang yang mempunyai suatu kesamaan. Orang yang sukanya punya pakai motor gede atau mungkin komunitas mungkin. Begitu. Semua ada komunitas. Termasuk saudara dan saya ini juga satu komunitas, Bapak dan Ibu. Satu kesamaan, satu iman, satu kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Siapa? Kita ini satu komunitas, satu iman, satu kasih di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti saudara dan saya satu komunitas, satu harapan, dan satu tujuan di dalam iman kekristenan. Kemudian berikutnya menyelamatkan. Berarti kita saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, saling memaafkan, saling mengampuni. Apabila kita melihat atau mengetahui saudara kita yang butuh pertolongan, lebih-lebih butuh keselamatan, baik itu jiwanya, imannya, ekonominya, dan lain-lain. Sebagai orang yang satu komunitas, kita wajib membantu dan menyelamatkan. Karena satu komunitas harus saling menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Di sana menceritakan Bapak dan Ibu pergumulan orang-orang Yahudi. Di sana menceritakan suatu kondisi real keadaan bangsa Israel waktu itu, yang pada waktu itu pada zaman Kaisar, di dalam bacaan kita tadi Kaisar Tiberius,
wali negerinya Pontius Pilatus, raja di Galilea Herodes, bahkan yang menjadi imam besar kala itu yaitu saudara Hanas dan juga imam besar Kayafas. Mereka ini adalah pembesar bangsa Yahudi. Mereka ini adalah pembesar orang-orang Yahudi yang mempunyai otoritas penuh atas keselamatan orang-orang Yahudi. Mereka semua itu mempunyai otoritas penuh untuk mengatur wilayah dan negeri saat itu, baik kesejahteraan warganya, baik kestabilan ekonomi dan situasi kondisi politiknya. Mereka yang berpegang sepenuhnya. Kalau kita simak di dalam bacaan ini sehingga timbulnya suatu ayat 3 sampai Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk dibaptis agar dosamu diampuni. Bapak dan Ibu, kalau ada seruan yang seperti ini berarti kondisi dan situasi keadaan negeri waktu itu tentu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena ada seruan seperti itu. Bertobatlah saudaraku agar dosamu diampuni. Berarti waktu itu orang-orang Yudea, orang-orang Yahudi di sana, bangsa Israel di sana sedang menjalankan rutinitasnya yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena Allah itu Bapak dan Ibu Maha Kasih. Dia melihat situasi dan kondisi orang-orang Yahudi waktu itu. Dia melihat pemerintahan Kaisar Tiberius. Dia melihat pemerintahan Pontius Pilatus, Raja Herodes tidak sedang baik-baik saja. Sehingga Tuhan Allah memanggil seorang yang disebut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini bukan pejabat pemerintahan Bapak dan Ibu. Yohanes Pembaptis ini bukan siapa-siapa. Dia orang biasa. Dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita yang harus diterima oleh orang-orang Yahudi kala itu. Sampaikan dan wartakan kepada seluruh negeri Yahudi. Sehingga Yohanes Pembaptis ini berseru di wilayah Yuda dan sekitarnya, berteriak menari, bertobatlah agar dosamu diampuni. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Allah Bapa di surga waktu itu melihat satu komunitas orang-orang Yahudi yang sedang tidak dalam baik-baik saja. Allah Bapa ini menyelamatkan melalui nabi besarnya yaitu Yohanes, menyuruh agar mereka mau dan bersedia, merelakan hati, bersedia bertobat dan dibaptis agar dia disucikan dan dikuduskan kembali kudus seperti harapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kita? Apa hubungannya dengan kita yang hidup di zaman sekarang? Apakah kita juga dalam keadaan baik-baik saja? Apakah iman kita juga dalam keadaan baik-baik saja? Apakah di dalam setiap kehidupan kita tidak ada pergumulan? Apakah situasi di kanan kiri kita baik-baik saja? Ini menjadi perhatian yang luar biasa daripada Allah. Sehingga melalui Lukas pada malam hari ini kita semua diingatkan, bertobatlah agar dosa kita diampuni. Minggu Advent ini minggu yang luar biasa Bapak dan Ibu. Memang minggu Advent ini minggu yang diharuskan setiap umat Allah sebelum menyambut kedatangan Allah, sebelum menyambut kedatangan Yesus, kita harus bertobat. Karena pada kenyataan memang kita tidak sedang baik-baik saja. Bertobat yang artinya kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di depan Tuhan. Itu yang artinya orang bertobat. Bukan hanya sekedar diucapkan saya bertobat, akan tetapi yang dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita.
Orang bertobat, orang berhenti menfitnah sesama. Orang yang sudah benar-benar bertobat, mereka yang mau menolong sesamanya. Orang yang sudah benar-benar bertobat, orang yang mau mengampuni dosa sesamanya. Orang yang benar-benar bertobat, orang yang sudah tidak mau membicarakan orang lain, keburukan orang lain, itu orang yang benar-benar bertobat. Orang yang benar-benar bertobat, orang yang tidak lagi memandang kejelekan orang lain. Oleh karena itu, sebuah pertobatan akan menjadi sempurna kalau diri kita bersedia untuk dibaptis. Dibaptis berarti kita ini disucikan. Sebelum kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita mempersiapkan diri dengan bertobat agar begitu Tuhan Yesus datang yang kedua kali kita siap. Kita juga perlu mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus sekarang ke dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak dan Ibu, kita tidak akan pernah bisa menerima kedatangan Tuhan masuk ke dalam pribadi kalau kita tidak bertobat. Tuhan Yesus tidak pernah mau masuk ke dalam hati dan pikiran kita pribadi kalau kita tidak menjaga mulut ini yang terlalu sering berbuat kesalahan. Mana ada suatu pertobatan luar biasa Bapak ini. Oleh karena itu malam hari ini melalui Lukas kita disuruhkan bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis agar dosamu diampuni. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan peringati hari raya kelahiran Sang Mesias. Di kelompok-kelompok akan merayakan pesta Natal. Ini adalah momen yang penting bagi kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa menghayati suatu momen Natal itu dengan baik. Yang menjadi kunci utama bagaimana kita bisa melahirkan Yesus Kristus di dalam hati dan pribadi kita. Ini yang penting. Sehingga kita bisa memaknai arti Natal itu dengan baik. Jadi Natal ini adalah momen yang luar biasa. Tempat kita bersilaturahmi, tempat kita saling memaafkan, tempat kita saling mengampuni, tempat kita saling melayani satu dengan yang lain, tempat kita bergandengan tangan, tempat kita bersalaman. Itulah momen Natal yang sebenarnya. Jangan-jangan kadang-kadang Bapak dan Ibu Natal tidak membawa berkat. Ini yang terutama sebagainya. Kadang-kadang kita bersemangat mau membangun atau membuat suatu perayaan yang luar biasa. Akan tetapi sedikit dosa terselip karena untuk Natal tidak menjadi berkat. Ambil contoh saja. Setiap kelompok ditarik dulu Natal, dia nggak ditarik dulu Natal member gitu, gitu. Oh, ditarik dulu Natal dengan harapan masak bareng, mangan bareng, kalau mana? Dia nggak. Nah, berarti guyup, masak bareng, mangan bareng, berarti guyup rukun. Mana? Urunan. Mari dulu boleh teman. Saya dimasak tadi, tahu ini. Mari Natalan itu gak membawa berkat damai sejahtera dalam hati. Ini mau panitia oh, aku benar saya terima tadi ciri-ciri. Ya ini dong diterima. Aku masih tahu, aku kawan, aku sudah baginya masalah. Apa dia yang panitia? Ayo, dia yang panitia. Ya kalau sudah seperti ini Natal kan nggak jadi berkah. Panitia itu, panitia mau ngajak, kabar mau ke toko kok jangan ya, mending baca kalau dewi mau. Nah ini, kalau Natal seperti ini nggak punya rukun namanya, kan begitu. Oleh karena itu kita harus bertobat, berarti saling menyadari satu dengan yang lain. Gitu. Alah, ya sebenarnya saya ketahui tak mau main. Mengatakan ciri-ciri apa yang sendiri terus kuat, ya. Kita
Tidak usah berbicara kalau mengobati orang sakit. Lebih baik diam daripada bicara. Stop ngomong-ngomong lo boleh. Timbangan ini perlu sakal. Melemu. Ayo kok. Memang Bapak Ibu kalau kita mengupas arti satu pertobatan ini luar biasa. Begitu. Harapan kami kita semua pulang dari gereja ini membawa damai dan sejahtera. Amin. Itu yang dari Tuhan. Pulang dari gereja membawa berkat yang luar biasa. Hati kita senang, kita sambut kedatangan Tuhan dengan luar biasa, dengan hati yang lapang. Kita menerima semua sahabat-sahabat kita welcome kepada semuanya. Ini yang penting. Dosa kita tidak akan pernah diampuni meskipun kita berdoa pagi, siang, dan malam. Kalau kita tetap apa? Tetap boleh disalahi konconi. Dosa kita tidak akan pernah bersih dan kita akan disucikan. Tidak akan pernah itu terjadi pada diri kita kalau kita tetap memfitnah tonggone. Iya. Bagaimana agar kita bisa berbuat baik? Kita belajar Bapak dan Ibu. Dari mana kita belajar? Dari keluarga kita, dari istri kita, suami kita. Nek sing lanang ngomong elek eling mlebu. Ojo ngomong apa? Mbok sing ngomong sapa ngomong. Kalau murid-murid dhewe to. Nek sing wedok ya nek dhewe to. Ojo ngomong tabuk ngomong kok sampeyan masani ngomong. Karena sedikit perkataan ini membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang-orang Kristen. Kita ini satu komunitas yang saling menyelamatkan seperti Tuhan Yesus menyelamatkan siapapun yang mau diselamatkan. Bapak dan Ibu mau diselamatkan? Mau? Bapak dan Ibu mau diselamatkan? Kuncinya sama. Belum terlambat kita bertobat, memberikan diri untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Bertobat, memberikan diri dibaptis, berhenti, berpikir dengan berhenti, melakukan yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Kiranya apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini benar-benar mampu membuka hati dan pikiran kita, membuka diri kita untuk bersikap baik satu dengan yang lain. Tidak bisa bergandengan tangan satu kata, tidak bisa saling melayani satu kata dalam suatu Natal yang akan kita peringati di tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Amin.